Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Prastia Pratama, NIM 5200711132. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 3 dengan mata uji Big Data, Teknik Elektro A dan Teknik Elektro B. Di sini kita mempunyai dua soal. Yang pertama, cuplikan tes paragraf yang mengenai tentang olahraga. Yang kedua, kita diminta untuk koneksi Twitter mengenai climate and water dengan minimal 500 kata. Kedua, kita diminta untuk mendapatkan visualisasi data dari data tersebut. Ketiga, kita diminta untuk statement analisis mengenai climate and weather terhadap ujaran positif. Langsung saja kita menjawab soalnya di rapid manner yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya saya sudah menyiapkan jawaban-jawabannya karena tadi sebelumnya saya sudah membuat tapi terlalu panjang kalau langkah dari awal sehingga membuat durasi video terlalu lama. Di sini kita sesuai soal kita menggunakan create dokumen, tokenize dan stamp porter. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja untuk create dokumen parameternya kita edit dokumen. Pada teks ini kita copy pastekan, lalu kita inputkan. Setelah kita paste, kita apply. Pada tokenize kita ganti di modenya kita ganti linguistic sentence. Bahasanya kita ganti bahasa Inggris. Dan stamp porter kita tidak perlu untuk mengeditnya. Oke, baiklah kita coba run gimana hasilnya untuk soal jawaban nomor 1. Sedikit lama ya, ternyata kalau untuk merun rapid manner ini teman-teman. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Yang sebagian berwarna biru dan sebagian berwarna merah muda. Oke, nomor 1 semoga bisa menjawab soal nomor 1. Lanjut kita nomor 2. Kita save terlebih dahulu programnya. Lalu kita pindah ke soal UAS nomor 2. Nah, di sini kita sedikit menggunakan lebih banyak operator yang sudah kita siapkan. Yang pertama yaitu reactive koneksi Twitter. Yang kita ambil dari koneksi, lalu kita pilih koneksi Twitter, kita drag masuk ke halaman proses. Setelah itu kita pada menu operator, pada tes dialog operator kita cari size Twitter, lalu kita cari size Twitter. Nah, ini kita langsung drag masuk ke halaman proses. Pada search Twitter kita pada query-nya parameter setting query kita ganti dengan climate and weather yang diinginkan atau kata yang diinginkan. Dengan result type di sini saya menggunakan recent and popular supaya lebih global dalam pencariannya. Dengan limit kata kita diminta mencari sebanyak 500 kata. Oke, kita coba selanjutnya pada select atribut. Kita di sini memakai subset. Lalu pada atributnya kita pilih hanya from user, language dan text saja, tidak perlu yang lain. Oke, kita apply. Pada operator selanjutnya yang sudah disiapkan replace RT atau kita sudah membuat replace RT. Nah, di sini kita pada parameter setting replace what kita setting replace RT spasi add titik bintang titik 2. Oke. Selanjutnya kita pakai replace lagi di menu operator, kita tulis replace. Nah, di sini replace kita drag ke sini, kita rename namanya supaya kita tidak bingung dan replace HTTP supaya bisa membedakan. Nah, di sini kita pada replace web settingnya kita ganti HTTPS titik bintang titik 2. Selanjutnya replace terakhir kita di sini pada replace oh ya, saya lupa menjelaskan.
Untuk replace add, kita coba run dulu sebelumnya. Kita coba run. Oke, sedikit memakan waktu ya teman-teman. Kita search Twitter, masih di search Twitter. Oke, masuk. Nah, di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, menunggu sedikit lama ya. Nah, seperti ini. Pada sebelum kita memberikan RT, di sini terdapat retweet atau add atau underscore, ya, atau hashtag atau HTTPS atau alamat link. Jadi kita menggunakan 3 replace untuk menghilangkan pertama retweet, ketiga HTTPS atau alamat link, ketiga replace untuk simbol-simbol atau hashtag-hashtag yang tidak diinginkan, seperti titik 2. Oke, maka setelah kita run, hasilnya seperti ini. Untuk nomor 2A selesai. Jadi di sini kita diminta untuk membuat kata ini mudah dibaca dan tidak banyak notisnya atau atribut-atribut yang mengganggu pembaca, seperti retweet, add, hashtag maupun alamat link dan titik 2. Oke, nomor 2 saya kira semoga bisa menjawab pertanyaan soal UAS 2A. Selanjutnya nomor 2B yang sebelumnya juga sudah saya siapkan untuk menghemat waktu. Kita save dulu program desain soal UAS nomor 2. Lalu kita pindah ke soal UAS nomor 2B. Nah, di sini sedikit lebih banyak, namun di sini kita memakai seperti desain awal. Seperti retweet koneksi, kita ambil dari koneksi Twitter, kita maksudkan search Twitter, kita cari di para operator search, atau kita search Twitter, kita drag ke menu proses, ke halaman proses, dan begitu juga select atribut. Nah, di sini perbedaannya kita menggunakan subproses. Subproses sendiri berguna sebagai penghemat tempat, sebagai penyimpan replace RT, replace HTTP, replace function dan replace missing value. Di sini saya memakai di soal nomor 2B ini saya memakai replace missing value supaya tidak terjadi missing data atau data yang lepas dari replace sebelumnya atau banyak missing yang tidak terbaca. Oke, kita kembali keluar ke subproses. Setelah itu kita pindah ke nominal tag. Karena apa? Kita menggunakan nominal tag sebab di sini statisnya data tipenya masih berbentuk nominal, belum berbentuk teks. Sehingga kita perlu menggunakan nominal to text untuk mengganti nominal ke teks, karena kita akan memvisualisasikan data tersebut. Proses selanjutnya, kita menggunakan operator proses dokumen from data, yang di dalamnya berisikan tokenize, transfer base, file stop words, dan filter tokenize. Dalam tokenize sendiri, kita tidak merubah parameternya, tapi untuk transform case, kita menggunakan lower case, bukan upper case yang pembedanya hanya sebagai penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Untuk stop bar sendiri kita memakai bahasa Inggris karena ini termasuk bahasa Inggris ya. Sorry, gangguan jaringan. Oke, selanjutnya filter tokenize, kita untuk memfilter tokenize. Oke, selanjutnya kembalikan ke proses awal. Nah, di sini kita selanjutnya memakai word list to data. Karena apa? Karena kita masuk ke proses dokumen. Masuk ke proses dokumen ini, datanya berupa data saja, tidak ada statik, visualisasi, dan anotasinya nggak ada. Jadi kita harus memakai word list to data untuk
menampilkan visualisasi dan statistiknya tersebut. Di sini kita memakai Word to Data. Sorry, sebelumnya gangguan jaringan terus. Nah, oke. Dan kita akan mensortir data. Karena apa? Kita memakai sortir karena dalam visualisasi kita banyaknya data kita dibatasi oleh visualisasi tersebut. Visualisasinya tersendiri kita hanya dibatasi sebanyak 50 kata. Sebab itu kita memerlukan sorter. Setelah kita sortir, kita ambil example-nya atau sebagian datanya saja. Coba kita run ya hasilnya seperti apa. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau terjadi kendala jaringan. Oke, sedikit memakan waktu ya, walaupun sudah kita run sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan row nomor, words, climate, water, stem. Ya, di sini kita hanya memakai climate, istilahnya mah disederhanakan menjadi satu, enggak berdobel-dobel gitu. Jadi di sini in dokumen terdapat 303 climate dokumen dan total mencapai 365 dokumen dan seterusnya. Di sini kita untuk memvisualisasikan, kita tinggal ke visualisasi. Nah, kita atur plot type-nya. Plot type-nya kita menggunakan word cloud di sebagian pojok kanan kiri bawah ya, di kanan bawah. Untuk volume kolomnya kita pakai word dan week-nya kita pakai total. Oke, untuk saya kira untuk data visualisasi cukup sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan untuk nomor UAS nomor 2C. Sebelum pindah ke nomor 2 UAS sebelum lanjut ke soal berikutnya UAS nomor 2C, kita save terlebih dahulu data sebelumnya. Proses sebelumnya yaitu nomor 2B kita save, selanjutnya nomor 2C kita bisa masuk ke nomor 2C. Nah, seperti ini. Di sini sama seperti halnya nomor 2B atau sebelum-sebelumnya, namun kita hanya pembedanya sebagai filter example dan trim. Select atribut sama, subproses dalamnya juga sama, replace HTTP, dan replace. Berbeda dari desain yang tadi, kita memakai replace missing value, tetapi di sini kita tidak memakainya. Karena di sini tidak untuk divisualisasikan. Desain kita keluar ke proses awal, kita di sini menggunakan trim. Trim di sini berfungsi sebagai belum kita run, coba kita run datanya. Kita run proses. Mohon maaf sebelumnya ini terjadi gangguan jaringan. Dan mohon maaf apabila ini sudah saya kerjakan sebelumnya karena tadi sempat mengerjakan waktunya terlalu banyak sehingga membuat tidak cukup waktu. Kita trim, kita filter example. Filter example kita all aja jadi enggak terlalu banyak setting ya. Enggak perlu banyak setting. Mohon maaf gangguan jaringan. Kita di sini menggunakan remove duplicate. Remove duplikat sendiri digunakan sebagai untuk sebagai panggilan kata double pada saat running dokumen. Saat running data kita mendapatkan kata double, nah itu kita bisa untuk menghapusnya melalui remove duplikat. Di sini kita tambahkan lagi write Excel sebagai penyimpan pada data kita, yaitu kita begini caranya menyimpan write Excel. Kita write Excel cari di operator semua ya teman-teman. Operator write Excel. Oke, seperti ini kita drag masuk ke program, ke proses, halaman proses. Selanjutnya kita ke parameternya, kita Excel file. Oke, mohon maaf sedikit memakan waktu. Nah, di sini kita memilih
di mana data ini akan diletakkan seperti. Nah, ini nampaknya di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, soalnya ini sudah saya save. Kita tinggal memasukkan. Nah, nanti ini sudah kita save. Nah, saya kira nomor 2C sebagian sudah selesai. Selanjutnya nomor 2C lanjutan. Kita save terlebih dahulu prosesnya. Kita lanjut ke soal UAS nomor 2C ya. Nah, di sini yang pertama kita berbeda dengan soal UAS nomor 2C sebelumnya. Di sini langsung kita menggunakan read Excel untuk membaca dari proses sebelumnya, yaitu read Excel. Kita masuk langsung ke read Excel untuk membaca read Excel yang sudah kita pindahkan ke bentuk Excel. Dan tidak lupa kita sudah mengganti statement. Oke, sorry, ini belum kita run. Coba kita running data. Oke, sedikit memakan waktu ya teman-teman. Oke, ini sudah hasil dari desainnya, berarti kita coba running di 2C-nya. Nampaknya ini udah ke-save ya teman-teman, kalau kita run otomatis ke-save. Coba ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, sorry. Sedikit gangguan jaringan ya teman-teman. Nah, di sini maka akan tampak, sebentar, kita baru nge-run ya. Proses baru berjalan. Nah, di sini kita hasil datanya seperti ini. Maka kita akan ubah menjadi teks apa? Kita ubah menjadi bentuk Excel dengan menambahkan read Excel kayak tadi. Coba saya ulang ya teman-teman supaya teman-teman bisa mencobanya. Oke, kita read Excel. Oke, ini tanpa perlu dihubungkan, kita setting read Excel-nya. Pada parameter kita ganti. Oke, ini bisa. Oh, ini juga tidak bisa teman-teman, ternyata sudah tidak bisa masuk karena sudah saya simpan. Oke, mohon maaf sebelumnya sudah kita run. Setelah itu kita masuk ke nomor 2C lagi. UAS nomor 2C lanjutan. Nah, di sini kita read Excel setelah kita inputkan di sini ya teman-teman. Kita inputkan data kita yang tadi seperti, oh ini kita sudah tidak bisa menginputkan teman-teman. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mencobanya. Kita langsung ke filter example aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, pada filter example kita menggunakan filter menggantinya dengan statement. Statement yang sudah kita masukkan menjadikan kata positif dan negatif. Dengan di sini parameternya yang sebelahnya kita memakai is not missing, sehingga kita tidak terdapat missingnya lagi. Oke, kita sudah memfilternya. Selanjutnya kita pindah ke nominal to text untuk mengganti tipe data yang dari nominal ke teks. Kita biarkan saja parameternya, dan di sini masih terdapat proses dokumen from data. Di dalam proses dokumen from data isinya tetap sama ya teman-teman, tokenize, transform cache, dan filter stopword, dan filter tokenize. Di dalam proses dokumen from data ini tidak ada yang berbeda dari proses sebelumnya. Seperti halnya tokenize. Tokenize parameternya tidak dirubah. Transform cache juga tetap lower, dan filter stopword juga tidak kita rubah, tetap bahasa Inggris, dan filter tokenize juga tidak ada perubahan sebelumnya. Oke, berarti kita bisa run dan bisa melihat hasilnya. Untuk kata positif atribut 1 total, 1 other occurrence, dan dokumen occurrence 1. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab soal ujian akhir semester 3 ini yang dengan materi Big Data Teknik Elektro A.
Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan kepada Ibu dosen dan kepada Mas Asdos yang sudah membimbing kami selama semester ini. Semoga ini bisa semoga pada presentasi ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal dalam matkul Big Data ini. Sekian dari saya tutup presentasi saya. Terima kasih banyak dari David Prasetya Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.